Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan yaitu sistem dan proses pembentukan tanah. Next. Untuk anggotanya sendiri yaitu saya Fadlan Harmain. Lanjut. Kemudian ada Antonio Yohanes, kemudian Keiko dan Najma, kemudian Reza. Oke, untuk apa itu tanah? Tanah itu atau soil adalah lapisan tipis kulit bumi yang terletak di permukaan bumi paling atas yang terbentuk dari hasil pelapukan dan penghancuran batuan induk atau bahan anorganik atau mineral dan tumbuhan atau hewan atau bahan organik yang telah membusuk yang merupakan media bagi tumbuhnya tanaman. Lalu ada juga syarat utama terbentuknya tanah ada dua yaitu tersedianya bahan asal atau batuan induk. Lalu yang kedua adanya faktor yang mempengaruhi batuan asal. Lalu di sini juga ada lapisan horizon tanah nih yang paling atas ini horizon O. Ini juga ditemukan terutama pada daerah hutan yang belum terganggu tanahnya. Nah, horizon O ini dapat dibagi atas O atau horizon yang terbentuk hasil sisa-sisa tanaman yang masih jelas kelihatan. Ini di atasnya masih terlihat kan jenis-jenis tanamannya, sisa-sisa tanaman. Lalu ada O2 atau horizon yang terbentuk asli sisa tanaman sudah tidak bisa kelihatan yang di bawah sini. Nextnya ada horizon A. Ini merupakan horizon di permukaan tanah yang terdiri dari campuran bahan organik dan bahan mineral. Juga merupakan horizon yang proses eluviasi terjadi, yaitu proses pencucian unsur-unsur dan bahan-bahan halus seperti lempung. Nah, horizon ini dibagi atas 3 bagian, yaitu A atau bahan mineral campur dengan humus yang berwarna gelap, lalu AZ, horizon di mana terdapat pencucian atau eluviasi maksimum terhadap lempung, Fe, dan bahan organik. Lalu ada A3 atau horizon peralihan ke B yang lebih menyerupai bentuk A. Lalu ada horizon B, ini horizon iluviasi atau penimbunan dari bahan-bahan yang tercuci di atasnya, atau lempung, Fe, bahan organik. Lalu ada yang bagian A, yaitu bagian horizon B yang peralihan dari A ke B tetapi lebih menyerupai B. Lalu ada B2 horizon yang penimbunan iluviasi maksimum liat, lalu ada Fe dan Al oksida dan kadang-kadang bahan organik. Lalu ada B3 atau horizon peralihan ke C tetapi lebih menyerupai B. Lalu yang terakhir ada horizon C yang merupakan horizon yang masih sedikit mengalami pelapukan. Horizon C juga biasa disebut dengan horizon isovolumetrik, yaitu horizon di mana volume batuan belum mengalami perubahan tetapi berat jenis batuan telah mengalami perubahan akibat adanya unsur-unsur penyusunan batuan yang keluar dari batuan induk. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai morfologi dari tanah. Yang pertama ada warna tanah. Jadi intensitas warna tanah itu dipengaruhi oleh 3 faktor berikut. Yang pertama ada jenis mineral dan jumlahnya, 2 kandungan bahan organik tanah, 3 kadar air tanah, dan tingkat hidratasi. Warna tanah disusun oleh 3 jenis variabel. Yang pertama ada hue, warna spektrum yang paling dominan sesuai dengan panjang gelombangnya. 2 value, gelap terangnya warna sesuai dengan banyaknya sinar yang dipantulkan. Dan 3 itu kroma, kemurnian atau kekuatan dari warna spektrum. Yang kedua ada tekstur tanah. Yang pertama itu ada pasir, bisa dilihat dengan mata telanjang. Kedua ada debu, bisa dilihat dengan mikroskop. Dan yang lihat hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Dan yang ketiga ada pH tanah. Mayoritas tanah di Indonesia itu bersifat asam, jadi curah hujan di Indonesia tinggi sehingga terjadi proses pencucian garam yang intensif. Serta yang terakhir itu ada struktur tanah. Struktur tanah dikelompokkan 6 bentuk. Yang pertama ada granular, berbentuk granul, bulat, dan poros, ada di horizon A. 2 gumpal, berbentuk gumpal, membulat, dan gumpal bersudut, terdapat pada horizon B pada tanah iklim basah. 3 prisma, sumbu vertikal lebih besar daripada sumbu horizontal, dengan bagian atasnya rata, terdapat pada horizon B pada tanah iklim kering. 4 tiang, sumbu vertikal lebih besar daripada sumbu horizontal, dengan bagian atasnya membulat, terdapat pada horizon B pada tanah iklim kering. Yang kelima ada lempeng, sumbu vertikal lebih kecil daripada sumbu horizontal, terdapat pada horizon A2 atau pada lapisan padas liat. Yang keenam, itu bentuknya bulat dan sangat poros. Yang ini ada morfokronologi. Tanah dibagi
menjadi 3 fase. Yang pertama itu tanah muda. Tanah muda itu ditandai oleh proses pembentukan tanah, terutama pelapukan bahan organik dan bahan mineral. Pencampuran bahan organik dan bahan mineral di tanah, permukaan dan pembentukan struktur tanah karena pengaruh bahan organik tersebut. Hasil proses pelapukan tersebut adalah pembentukan horizon A dari horizon C. Sifat tanah masih didominasi oleh sifat-sifat bahan induknya. Misalnya ordoentisol itu ada aluvial, regosol, dan litosol. Tanah dewasa. Tanah dewasa merupakan proses yang lebih lanjut dari tanah-tanah muda, yaitu karena adanya proses pembentukan horizon B. Pada tingkat ini, tanah mempunyai kemampuan berproduksi paling tinggi karena unsur-unsur hara di dalam tanah cukup tersedia akibat pelapukan mineral dan pelindian unsur hara belum lanjut. Tanah yang masuk tingkat ini misalnya ordo inceptisol, latosol, andosol, kambisol, dan lain-lain. Dan juga ada yang vertisol itu grumosol dan molisol, dan sebagainya. Fase tanah tua. Tanah tua terutama ditandai oleh proses pembentukan tanah yang berjalan lebih lanjut, sehingga terjadi perubahan yang lebih nyata pada horizon A dan B. Dan terbentuklah horizon-horizon tanah seperti A1, A2, A3, B1, B2, B3, dan sebagainya. Di samping itu, pelapukan mineral dan pelindian unsur basa semakin meningkat, sehingga tinggal mineral-mineral yang sukar lapuk di dalam tanah. Akibatnya tanah menjadi miskin dan asam. Tanah yang termasuk tingkat ini misalnya ordo oxisol, itu ada laterit, dan ordo ultisol ada potsolik. Selanjutnya ini ada morfogenesis tanah. Jadi di proses pembentukan tanah itu ada 4, ada pelapukan, ada pelunakan struktur batuan, tumbuhnya tanaman perintis, sama penyuburan. Yang pertama itu ada pelapukan. Pelapukan adalah proses hancurnya massa batuan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan berubah komposisi kimianya. Pelapukan batuan dapat terjadi karena faktor fisik, kimia, atau biologi. Pelapukan batuan merupakan tahap awal dalam pembentukan tanah. Yang pertama itu ada pelapukan fisik. Pelapukan fisik adalah proses hancurnya batuan tanpa mengubah susunan kimianya. Pelapukan fisik dipengaruhi oleh perbedaan suhu dan erosi. Perbedaan suhu menyebabkan batuan mengalami pemuaian dan pengecilan volume secara berulang-ulang, sehingga batuan menjadi retak dan pecah. Erosi menyebabkan air yang membeku di antara celah-celah batuan membesar volumenya dan menekan batuan hingga hancur. Lalu ada pelapukan kimia, adalah proses berubahnya komposisi kimia batuan akibat reaksi dengan air atau zat-zat lain di sekitarnya. Pelapukan kimia dapat terjadi melalui beberapa mekanisme seperti hidrasi, yaitu proses penyerapan air oleh batuan yang menyebabkan perubahan volume dan struktur kristalnya. Lalu ada hidrolisis, yaitu proses penguraian air menjadi ion hidrogen, dan hidroksida yang bereaksi dengan mineral-mineral dalam batuan. Lalu ada oksidasi, yaitu proses pengikatan oksigen dengan unsur-unsur dalam batuan, seperti besi yang menyebabkan perubahan warna dan sifatnya. Lalu yang terakhir ada karbonasi, yaitu proses reaksi antara karbon dioksida dengan air yang membentuk asam karbonat yang dapat melarutkan batuan kapur. Lalu yang terakhir ada pelapukan biologi, yaitu proses hancurnya atau berubahnya batuan akibat aktivitas makhluk hidup. Pelapukan biologi dapat terjadi karena aksi mekanis atau kimiawi dari organisme-organisme tertentu. Aksi mekanis adalah proses hancurnya batuan oleh akar tumbuhan, gerakan hewan, atau aktivitas manusia yang menyebabkan tekanan atau gesekan pada batuan. Aksi kimiawi adalah proses berubahnya komposisi kimia batuan oleh zat-zat yang dihasilkan oleh organisme-organisme tertentu, seperti asam organik, enzim, atau gas-gas tertentu. Lalu yang kedua ada prosesnya pelunakan struktur batuan, yaitu proses perubahan bentuk dan tekstur dari bahan-bahan hasil pelapukan batuan menjadi lebih lunak dan halus. Pelunakan struktur dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti air, angin, gravitasi, dan aktivitas biologi. Nah, kalau air itu mengangkut bahan-bahan hasil pelapukan ke tempat lain atau membentuk endapan-endapan baru di dasar sungai atau laut. Angin menerbangkan bahan-bahan hasil pelapukan yang ringan atau membentuk bukit-bukit pasir di daerah kering. Lalu gravitasi itu menarik bahan-bahan hasil pelapukan ke arah bawah atau membentuk lereng-lereng curam di daerah pegunungan. Lalu aktivitas biologi itu dapat mencampurkan bahan-bahan hasil pelapukan dengan bahan organik dari tumbuhan atau hewan yang mati atau hidup di permukaan tanah. Selanjutnya ada tumbuhnya tumbuhan perintis, yaitu proses pertumbuhan tumbuhan-tumbuhan yang mampu hidup di tempat-tempat yang belum memiliki tanah yang subur. Tumbuhan perintis memiliki adaptasi khusus, seperti akar yang kuat, daun yang tebal, atau bunga yang berwarna cerah. Tumbuhan perintis berperan dalam membantu pembentukan tanah dengan beberapa cara, seperti menstabilkan struktur tanah, menambahkan bahan organik, meningkatkan kandungan air, dan menyediakan habitat bagi organisme lain.
Lalu proses yang terakhir itu ada penyuburan. Penyuburan adalah proses peningkatan kualitas dan kesuburan tanah akibat penambahan zat-zat hara dan mineral dari berbagai sumber. Penyuburan dapat terjadi secara alami atau buatan. Penyuburan alami terjadi akibat proses-proses terjadi seperti pelapukan lanjutan, penguraian bahan organik, fisasi nitrogen, siklus unsur-unsur hara, dan interaksi antara organisme-organisme dalam tanah. Sedangkan penyuburan buatan terjadi akibat pemberian pupuk, kompos, atau bahan-bahan lain yang mengandung zat-zat hara dan mineral yang dibutuhkan oleh tanah. Ini ada video proses pembentukan tanah. Selanjutnya ada faktor-faktor pembentuk tanah. Yang pertama itu ada iklim. Iklim merupakan faktor yang sangat penting dalam proses pembentukan tanah. Setiap suhu naik 10 derajat, maka kecepatan reaksi menjadi 2 kali lipat. Demikiannya halnya reaksi-reaksi mikroorganisme dalam tanah juga sangat dipengaruhi oleh suhu tanah. Next. Yang kedua ada topografi. Topografi suatu daerah dapat menghambat atau mempercepat pengaruh iklim. Di daerah yang datar atau cekung, air tidak mudah hilang dari tanah dan bahkan menggenang, sehingga pengaruh faktor iklim tidak jelas dan terbentuklah tanah dengan warna kelabu atau banyak mengandung karatan. Daerah bergelombang biasanya drainase tanah relatif baik, sehingga pengaruh iklim, curah hujan, dan suhu menjadi cukup jelas dan pelapukan serta pelindian berlangsung lebih cepat. Di daerah berlereng curam, kadang-kadang terjadi erosi permukaan secara terus-menerus, sehingga tanah yang terbentuk relatif dangkal. Sebaliknya, pada kaki lereng tersebut, seringkali ditemukan tanah dengan volume tanah dalam akibat penimbunan bahan-bahan yang dihanyutkan aliran air dari lereng atas. Yang ketiga ada waktu. Tanah merupakan benda alam yang terus-menerus berubah, sehingga sebagai akibat pelapukan dan pelindian yang terus-menerus, tanah semakin tua dan semakin miskin unsur haranya. Mineral yang banyak mengandung unsur hara telah habis mengalami pelapukan, sehingga tinggal mineral yang sukar lapuk, seperti kuarsa. Profil tanah juga semakin berkembang dengan meningkatnya umur. Adanya proses pembentukan tanah yang terus berlangsung, maka bahan-bahan induk tanah berubah berturut-turut dari tanah muda, tanah dewasa, dan hingga tanah tua. Yang keempat ada bahan induk. Sifat-sifat bahan induk tanah kadang-kadang masih tetap terlihat, bahkan pada tanah daerah humid yang telah mengalami pelapukan sangat lanjut. Masih tetap dapat diketahui. Suatu contoh pada tanah-tanah bertekstur pasir adalah akibat kandungan pasir yang tinggi dari bahan induknya. Susunan kimia dan mineral bahan induk tanah tidak hanya mempengaruhi intensitas tingkat pelapukan, melainkan kadang-kadang menentukan jenis vegetasi alami yang tumbuh di atasnya. Selanjutnya ada faktor organisme. Pengaruh organisme dalam pembentukan tanah tidaklah kecil. Akumulasi bahan organik, daur unsur hara, dan pembentukan struktur tanah yang stabil sangat dipengaruhi oleh kegiatan organisme dalam tanah. Di samping itu, unsur N dapat diikat ke dalam tanah dari udara oleh mikroorganisme, baik yang hidup sendiri di dalam tanah ataupun yang bersimbiose dengan tanaman. Demikian juga vegetasi yang tumbuh pada tanah tersebut dapat merupakan penghalang untuk terjadinya erosi tanah, sehingga mengurangi jumlah tanah permukaan yang hilang. Vegetasi hutan pada umumnya membentuk tanah-tanah hutan berwarna merah, sedangkan vegetasi rumput pada umumnya membentuk tanah berwarna hitam karena banyaknya sisa-sisa bahan organik yang tertinggal dari akar dan sisa rumput. Ini berikut peta sebaran jenis tanah di Indonesia. Oke, boleh dilanjut, Fadlan. Jenis tanah di Indonesia. Indonesia memiliki berbagai jenis tanah yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor geografis, iklim, dan sejarah alam. Perbedaan faktor tersebut menyebabkan terbentuknya berbagai jenis tanah dengan karakteristik yang berbeda-beda di seluruh Indonesia. Beberapa jenis tanah yang umum ditemukan di Indonesia yaitu regosol. Regosol merupakan tanah mineral yang berkembang sangat lemah dengan bahan yang tidak terkonsolidasi. Regosol tersebar luas di tanah yang mengalami erosi, khususnya di daerah kering, semi kering, dan di daerah pegunungan. Kemudian ada tanah andosol. Andosol merupakan tanah yang terbentuk dari proses pelapukan material vulkanik. Keberadaan material vulkanik yang berlimpah dalam pembentukan tanah ini menjadi faktor utama dalam karakteristiknya. Kemudian ada latosol. Latosol merupakan salah satu jenis tanah yang dikenal dengan sebutan tanah merah tropis. Jenis tanah latosol
Jenis tanah latosol lazim ditemukan di daerah tropis. Kemudian ada beliosol. Beliosol merupakan jenis tanah yang memperlihatkan sifat hidromorfik di dalam penampang pada kedalaman 0 sampai dengan 50 cm dari permukaan tanah. Kemudian ada aluvial. Aluvial memiliki kandungan mineral tinggi sehingga mudah menyerap air. Sifat fisiknya cenderung keras dan pejal jika kering. Apabila basah, tanahnya akan lekat. Tanah aluvial memiliki ukuran pH yang sangat rendah, sekitar 5,3 hingga 5,8. Kemudian ada jenis tanah di dunia. Next. Ini merupakan peta sebaran jenis tanah di dunia. Berbagai macam tanah tidak hanya terdapat di Indonesia. Berikut adalah beberapa jenis tanah di luar negeri, yaitu ada inceptisol. Tanah yang menunjukkan perkembangan horizon minimum sering ditemukan pada lahan kering, pada lahan miring, dan bahan induk yang tahan pelapukan. Alfisol biasanya adalah tanah-tanah hutan dengan tingkat pencucian sedang yang memiliki tingkat kesuburan yang tinggi. Molisol, jenis tanah permukaan yang kaya nutrisi, berwarna gelap, memiliki kualitas yang baik karena mengandung bahan organik yang tinggi. Histosol, lapisan tanah yang berwarna kecoklatan, sebagian besar terdapat di sekitaran sungai, bersifat basah dan selalu berair. Vertisol, banyak ditemukan di daerah sawah, dicirikan dengan kandungan liat, terdapat retakan, gilgai, dan bidang kilir. Next. Kemudian ada andisol, jenis tanah yang cukup subur, mempunyai manfaat untuk menyerap fosfat yang sangat tinggi. Tanah ini mengandung bahan mineral amor yang tinggi, terutama kandungan yang sangat reaktif dari olefin. Multisol, jenis tanah yang telah mengalami pelapukan tingkat lanjut dan terdapat timbunan liat di horizon bawah. Oksisol, jenis tanah mineral yang kaya akan oksidasi besi dan aluminium, telah mengalami pelapukan lanjutan terdapat di daerah sekitar Khatulistiwa, yaitu intertropical region. Aridisol, tanah aridisol memiliki kandungan organik rendah, terjadi di daerah semi kering. Gelisol, gelisol adalah tanah beku abadi yang ada pada daerah yang sangat dingin, karena di dalamnya terdapat kandungan permafrost, yaitu lapisan bawah membeku permanen terletak di atas volume tanah, sampai dengan kedalaman 2 meter, sekitaran 6 kaki, dari permukaan tanah dan dapat dicirikan dengan adanya lapisan es. Oke, selanjutnya ada perbandingan sebaran jenis tanah bentuk lahan glasial di dunia dan juga di Indonesia. Yang pertama di dunia, kita akan ada sebaran jenis tanah bentuk lahan glasial di Gunung Everest. Oke, jadi di Gunung Everest dibagi 3 zona, ada zona glasial, zona periglasial, dan zona nifal. Yang pertama, zona glasial itu dia kurang dari 5.500 meter. Di zona glasial, tanah didominasi oleh morain atau material lepas hasil erosi glasial dan til, tanah liat berpasir dengan batu. Yang kedua, di zona periglasial, tanah didominasi oleh regosol, tanah muda yang belum berkembang, dan litosol, tanah yang berbatu. Yang ketiga ada zona nifal, di atas 6.500 meter, didominasi oleh salju yang menutupi sebagian besar permukaan tanah dan es yang tersebar di pemandangan puncak gunung. Ini ada peta sebaran glasial di dunia. Oke, lanjutnya untuk sebaran jenis tanah bentuk lahan glasial di Gunung Jayawijaya ini yang di Indonesia. Di Indonesia terdapat beberapa contoh tanah glasial, antara lain ada di Papua. Jadi kalau nggak salah tuh cuma di Indonesia cuma ada di Papua juga. Jadi di Puncak Jayawijaya ini merupakan puncak tertinggi di Indonesia dan satu-satunya tempat di Indonesia yang terdapat gletser. Nah, proses terbentuknya ini tanah glasial di Gunung Jayawijaya terjadi akibat aktivitas gletser yang menghasilkan suatu bentang alam, lalu menghasilkan tanah glasial yang ditemukan daerah sekitarnya. Nah, gletser di Puncak Jayawijaya ini telah mencair sejak revolusi industri berlangsung pada tahun 1850 dipengaruhi oleh kondisi iklim dan diprediksi akan hilang pada tahun 2025. Oke, selanjutnya ada perbandingan sebaran jenis tanah bentuk lahan eolin di Indonesia dan dunia. Nah, sebaran jenis tanah bentuk eolin di Indonesia dan dunia memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Perbedaan persebaran jenis tanah didapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti iklim, batuan, relief, vegetasi, dan aktivitas manusia yang terlibat di dalamnya.
Yang pertama ada sebaran jenis tanah di Gurun Gobi. Gurun Gobi adalah gurun terbesar di Asia yang memiliki iklim yang kering dan dingin. Suhu di Gurun Gobi dapat bervariasi mulai dari -40 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Beberapa jenis tanah yang dapat ditemukan di Gurun Gobi diantaranya antisols, aridosols, cryosols, dan lainnya. Tanah antisols biasa ditemukan di dataran rendah dan lembah Gurun Gobi. Jenis tanah aridosols dapat ditemukan di wilayah dengan curah hujan sangat rendah seperti cekungan Lop Nor, dan jenis tanah cryosols dapat ditemukan di daerah pegunungan Gurun Gobi seperti pegunungan Altai. Lalu sebaran jenis tanah di Gumuk Pasir Parangkusumo. Gumuk Parangkusumo adalah hasil dari bentuk lahan eolen yang terletak di Bantul, Yogyakarta. Beberapa jenis tanah yang dapat ditemukan di Gumuk Pasir Parangkusumo, diantaranya tanah berpasir, tanah regosol, tanah latosol, dan lainnya. Jenis tanah berpasir hampir ditemukan di seluruh wilayah Gumuk Pasir Parangkusumo. Pasir ini terakumulasi di daerah cekungan. Tanah regosol dapat ditemukan di daerah pinggiran Gumuk Pasir Parangkusumo, yaitu wilayah di mana vegetasi mulai tumbuh. Jenis tanah latosol dapat ditemukan di daerah perbukitan sekitar Gumuk Pasir Parangkusumo. Jenis tanah berpasir ini berasal dari erosi pantai dan angin. Kalian dapat terlihat bahwa sebagian besar jenis tanah di Gumuk Pasir Parangkusumo adalah tanah berpasir, sedangkan tanah latosol dan regosol ditemukan di wilayah pinggiran. Oke, jadi yang terakhir ini ada skema dari sistem dan proses pembentukan tanah. Yang pertama itu ada elemennya. Kita tahu di pembentukan tanah ini ada batuan, air, udara, dan juga tumbuhan. Di atributnya itu ada suhu, ada vegetasi, dan di prosesnya ini ada proses pelapukan, pelunakan, proses tumbuhnya tumbuhan perintis, dan ada proses penyuburan. Mungkin sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.